Saya pengen tahu risk. Risk ada di risk taksonomi, turun ke bawah, hierarkikal dia bentuknya, sampai ada salah satu resiko, data dan informasi yang diperoleh tidak akurat. Di sini, supaya resiko ini nggak terjadi, apa yang harus saya lakukan? Namanya kontrol resiko. Kalau sudah terjadi, saya pengen mengurangi dampak, namanya mitigasi resiko. Resiko ini, itu ownership-nya ada di siapa, ada di proses bisnis yang mana, klik kanan aja resiko itu, nanti keluar seluruh proses bisnis, termasuk di sana penanggung jawabnya siapa, dan seterusnya. PLN, listrik, mati, Jawa, dan Bali. Itu pasti jadi resiko. Masuk ke risk taksonominya, klik kanan, proses bisnis mana saja berhubungan dengan itu, yang ada di land proses bisnis itu yang bertanggung jawab. Jadi kalau kita mau ngamuk sebagai pimpinan, ngamuknya nggak lagi brutal semuanya diamuk, tapi ngamuknya segmented, karena kita marah ke siapa, sudah sesuai, memang itu pekerjaannya dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan mendiskusikan yang selama ini tiap tahun saya refresh dan saya refresh lagi. Jadi ini pengalaman kita, berarti setelah saya mulai berbisnis atau pulang ke Indonesia 2004, Bapak Ibu tahun 2005, 2006 kita mulai berbisnis, tahun 2008 kita mulai bantu beberapa kementerian, lembaga, BUMN, swasta untuk enterprise architecture. Nah, ini updating lagi, berarti hampir 18 tahun kita ngopeni enterprise architecture di berbagai organisasi. Nah, hari ini kita diskusi lagi. Seperti saya sampaikan, kita jadikan judul untuk topik pertemuan hari ini gitu ya. Itu tentang bahwa selama hampir 18 tahun terakhir ini banyak hal yang berubah, banyak pergeseran paradigma, banyak tantangan yang membuat kemudian ketika kita mau menerapkan enterprise architecture itu harus sedikit lebih ya berbeda dengan ketika kita implement di era 2008, 2010 dan seterusnya gitu ya. Itu yang pengen kita coba share hari ini. Jadi saya beri judul Enterprise Architecture, Tantangan, Pergeseran Paradigma, dan saya berikan sekaligus nanti studi kasus yang sudah kita lakukan. Nama saya Romi, Bapak Sekalian, Romi Satriwahono. Jadi saya lahir di Madiun, terus kemudian SD orang tua saya pindah ke Semarang, lulus SMA tahun 93, setelah itu ikut program beasiswa Pak Habibie. Saya 10 tahun di Jepang. Bidang saya software engineering, machine learning, enterprise architecture itu sebenarnya salah satu sub bidang software engineering, namanya software arsitektur awalnya gitu ya. Nanti kita lihat ada pergeseran paradigma di sana. Nah, terus kemudian setelah lulus sekolah saya balik lagi ke Indonesia, jadi PNS di BRIN, di LIPI dulu gitu ya, sekarang BRIN namanya. Saya keluar tahun 2005, sebelum keluar ketika saya di Jepang, saya bikin ilmukomputer.com, kita share materi banyak, hidupnya dari Google AdSense waktu itu. Terus kemudian pulang ke Indonesia, saya formalkan jadi Brandmatics. Lini bisnis kita yang ngurusi training namanya Brandmatics, Bapak sekalian. Terus kemudian tahun 2015, 2014 saya spin off, project makin banyak. Kalau maju project kerjakan kita pakai Brand Devs itu gitu ya. Kaki kiri saya bisnis, kaki kanan saya masih akademisi. Saya masih ngajar di banyak program pascasarjana, saya masih advisory board di UGM, khususnya di Fakultas Teknik, khususnya lagi di DTETI gitu ya, Teknik Elektro dan Teknologi Informasi. Saya masih dapat tugas 1 sampai 2 mahasiswa nguji setiap tahun untuk program S3. Saya juga masih reviewer di banyak jurnal Scopus Index. Beberapa ide saya tentang aneka ragam tadi core bisnis saya, enterprise architecture, software engineering, data science, dan machine learning, itu saya kemas jadi framework. Framework itu yang kemudian kita tawarkan ke klien-klien kita, bawa ide ini, yang framework-framework itu kebanyakan nanti improve version dari cara bekerja yang selama ini sudah ada dan itu menurut kita kurang kurang efisien gitu ya. Jadi contohnya, kita buat framework Integrated Multidimensional Enterprise Architecture Framework atau IDEA. Itu mengimprove apa yang biasa kita lakukan di TOGAF, yang saya anggap kurang efisien, saya benerin. Nah, itu nanti seperti itu. Software engineering juga sama, kita punya framework namanya IDSI, alur proses bisnis tata kelola pengembangan aplikasi. Kalau kita baca buku teks dari Valacik, Alan Dennis, dan seterusnya itu ada PADI itu, terus maintenance, PADIM ya, Planning, Analysis, Design, Implementation, kita perbaiki, kita buat lebih efisien, kita tetapkan artifaknya, nah jadikan satu framework tersendiri. Nah, framework ini yang kemudian sekarang relatif rapi setelah hampir 20 tahun awal muasalnya saya riset dari awal.
Itu yang kita implement di berbagai tempat. Jadi di kementerian kita mulai dari KPK, penegakan hukum itu hampir semuanya kita bantu, Polri, BPK, BPKP, Dikbudristek gitu ya, Kementerian Keuangan juga banyak, ATR BPN, KLHK dan seterusnya. Kemudian sejak 10 tahun lalu kita mulai bantu BUMN, mulai dari PLN Group, PJB, sekarang namanya NP ya, Nusantara Power, Indonesia Power, terus kemudian Pertamina Group, ada PHE, PEP, Pepsi, PGE, Pertamina Internasional, PIEP dan seterusnya. Di swasta ada Astra Group itu ada, FIF, perusahaan telco ada Bali Tower. 2 tahun, 3 tahun terakhir 2022 saya membantu Bu Rektor UGM, Bu Ova dan Prof. Pratikno, kebetulan Ketua MBA waktu itu, beliau juga Mensesnek untuk mereform UGM sehingga lahir Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2023 itu yang cikal bakal reformasi dan restrukturisasi organisasi di UGM itu juga pakai cara, metode, framework yang kita propose ini gitu ya. Kalau dulu knowledge sharing saya lakukan di ilmukomputer.com, kemudian saya pindah ke blog saya, masih dalam bentuk tulisan, era-era sampai 2010. 2012 mulai saya move ke YouTube. Nah, di sana sudah saya kemas ngikutin topik. Jadi kalau pengen belajar tentang enterprise architecture itu langsung masuk ke playlist enterprise architecture, nanti di sana lengkap mulai dari awal dulu kita diskusi sampai hari ini. Nah, kalau pengen belajar tentang riset method yang lagi lanjut S2 atau S3 gitu ya, masuk ke riset method bisa mulai dari 8 tahapan penelitian itu nanti sudah clear untuk nyusun skripsi, tesis sama disertasi gitu ya. Yang pengen belajar bagaimana software itu dibangun, dikelola mulai dari datangnya request, terus kemudian kita visibility analysis, nah itu masuk ke software engineering. Yang pengen belajar data science, paket platform yang sederhana kayak NIME atau RapidMiner itu, konsep dari proses itu seperti apa, ada Crisp DM dan seterusnya itu ke data science. Hari ini kita bahas 3. Apa masalah yang ada di enterprise architecture dan apa masalah yang ada di organisasi, kok sampai kita berpikir bahwa cara sekarang nggak bisa apa adanya kita pakai. Cukup pakai framework TOGAF gitu aja selesai, ternyata enggak. Kita sebagai konsultan misalkan datang tiap minggu, kita selesaikan, kita datang lagi setiap minggu, oh enggak. Kenapa kok timnya Mas Romi selalu project-nya on-site, tim saya ada di sana, nemenin Bapak Ibu sekalian tiap hari. Nah, itu nanti ada dalam kerangka masalah yang sebenarnya kita berusaha untuk pecahkan gitu ya. Nah, yang kedua tentang metodologi yang kita propose, terus kemudian case-case-nya. Yang ketiga, apa yang membuat sukses dan apa yang membuat gagal gitu ya. Nah, 3 hal ini yang kita bahas. Saya mulai dari pertama, ini untuk yang khususnya yang belum paham ini, apa ini tiba-tiba kok ngomongin enterprise architecture. Enterprise architecture itu apa gitu ya. Nah, itu yang pertama overview-nya dalam satu slide ini. Dari sisi orang komputer, orang IT memandang enterprise architecture, itu sebenarnya software arsitektur. Jadi setelah organisasi itu punya banyak software, mulai kebingungan, lah softwareku kok sudah mulai ada 100, 150, 200, banyak yang nggak dipakai juga kita diamkan, tidak diputuskan bahwa itu sudah nggak dipakai lagi, atau dipakai tapi nggak pernah kita tambahin fitur dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian permintaan dari satu unit kerja ke divisi IT, tolong buatkan software kayak gini. Perasaan dulu sudah pernah kita buatkan deh, gitu ya. Atau di unit lain sudah pernah kita buatkan, redundancy system. Nah, itu yang membuat orang yang sebenarnya enterprise architecture itu sudah lama, sejak era 1985, pertama kali saya komunikasi dengan John Zahman dulu gitu ya, yang membuat Zahman Framework, itu sudah ada. Era-era 1995 itu saya semester 1 kuliah di Saitama University gitu ya, itu, saya sudah komunikasi dengan dia dan makanya itu berarti sudah ada 30 tahun yang lalu kan sebenarnya gitu ya. Nah pertanyaannya, dulu nggak terlalu ngeh, aplikasinya mulai rame, mulai banyak redundant, akhirnya mulai orang ingat lagi, "Oh iya, ini sebenarnya kita bisa kelola dengan, gaya enterprise architecture." Makanya Dell sama Intel itu membuat, transformasi pertama ketika mereka sudah capek dengan aplikasi yang redundant, banyak yang beraneka ragam, mereka nggak tahu ini di mana aplikasinya dan ternyata itu juga nggak sesuai dengan, garis atau visi misi organisasi. Sampai kemudian orang IT selalu ditanya, "Lu buat kayak gini itu untuk apa?" Dalam arti, bantu core bisnis kita yang mana? Nggak bisa jawab, gitu ya Bapak sekalian ya, kira-kira ya, asal muasalnya, apa namanya, kenapa kemudian enterprise architecture itu mulai rame lagi di 15 tahun yang lalu, 2010, 2012 gitu ya, mulai rame lagi. Terus kemudian banyak kritikan ke orang IT karena
buat aplikasinya awur-awuran. Setelah kita bikinkan aplikasi, setelah organisasi itu pasang ERP, balik modalnya kapan? Nggak pernah kita bahas gitu ya. Nah, terus kemudian orang IT karena pengeluarannya banyak, dianggapnya ini jadi beban dan nggak sinkron dengan visi misi strategi, nggak tahu balik modalnya kapan, ini makin parah. Nah, Indonesia mulai sadar itu 2017, 2018, Pak Ruslan, gitu ya. Di kementerian kita yang masuk project IT yang masuk itemized di APBN itu mencapai hampir 400.000, ternyata yang dipakai hanya sekitar 25.000. Makanya boleh dikatakan hanya 5-10% aja yang kemudian jadi barang real dan dipakai gitu ya. Lahirlah Perpres 95, yuk kita menata kembali arsitektur aplikasi kita, itu yang kemudian disebut dengan SPBE itu, Pak, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik gitu ya. Disusul kemudian dengan Perpres 132, 4 tahun kemudian, arsitektur SPBE inilah yang jadi cikal bakal sebenarnya kita mulai rapi enterprise architecture, khususnya arsitektur aplikasi yang ada di pemerintahan kita gitu ya. Jadi kalau bahasanya Kementerian Lembaga dan Daerah atau Pemda, KLD itu istilahnya SPBE atau arsitektur SPBE itu gitu ya. Kalau untuk enterprise architecture itu ya arsitektur SPBE itu. Nah, di sini kita lihat berarti enterprise architecture itu yang ada sampai 2015, kalau di Indonesia sampai 2020, itu ternyata IT, IT, dan IT, ya kan Bapak Ruslan ya? Berarti itu sebenarnya bukan enterprise architecture dalam arti organisasi, bukan. Arsitektur organisasi bukan, tapi arsitektur aplikasi dan teknologi atau IT enterprise architecture, nama yang benar kan gitu ya. Ngomongin IE, itu sebenarnya kayak kita ngomongin rumah, Bapak Ruslan. Ya ini arsitektur ya benar-benar arsitektur atau blueprint rumah kita itu. Blueprint rumah kita itu ada arsitektur listrik, air, gas. Itu kalau kita sebut arsitektur aset, air, listrik, ruangan di organisasi, itu namanya BDAT itu. Organisasi itu punya proses bisnis. Nah, proses bisnis itu masuk ke bisnis arsitektur. Organisasi punya visi, misi, strategi, itu masuk ke bisnis arsitektur. Organisasi kita itu punya data apa? Masuk ke data arsitektur. Data itu dihasilkan oleh proses bisnis yang mana? Terus proses bisnis itu diotomate oleh aplikasi apa? Nah, aplikasi. Organisasi itu punya aplikasi apa saja? Itu application arsitektur. Aplikasi-aplikasi yang dimiliki organisasi itu jalan di atas teknologi apa? Teknologi arsitektur gitu ya. Ini makanya kalau cara bacanya yang BDAT, bisnis data aplikasi teknologi, organisasi punya visi, misi, proses bisnis, bisnis arsitektur, proses bisnis itu menghasilkan atau membutuhkan data, data arsitektur, proses bisnis itu diotomate supaya efisien ya dengan aplikasi, aplikasi itu jalan di atas teknologi. Kalau ini kita ngomongin arsitektur, keping-keping puzzle dari arsitektur itu namanya artifact. Ini di sini namanya artifact gitu gitu ya. Jadi bisnis arsitektur, oh ada value chain diagram, bisnis model canvas, bisnis proses, itu artifact-artifact yang ada di bisnis arsitektur. Ini pengen kita selaraskan. Ini kita pengen menselaraskan antara visi, misi, proses bisnis, strategi perusahaan yang ada di bisnis arsitektur dengan data, aplikasi, dan teknologi gitu ya. Nah, cara buatnya gimana? Itu namanya Enterprise Architecture Framework. Cara membangun enterprise arsitektur, metodologi, tahapan, contoh-contoh, template untuk membuat enterprise arsitektur itu namanya Enterprise Architecture Framework. Dan ini kita nggak perlu berantem lagi kayak dulu karena apa? Sekarang semuanya sudah mengerucut ke TOGAF gitu ya. Jadi yang paling solid sertifikasinya juga ada, itu TOGAF, makanya sekarang orang-orang kebanyakan pakai TOGAF. Zahman sekarang proprietary, nggak bisa kita pakai gambar-gambarnya, Bapak Islan. Gartner terlalu mahal dokumentasinya, nggak mungkin kita beli. Kalau TOGAF masih bisa kita akses dengan mudah sampai TOGAF 10 yang ada sekarang. Cara bekerjanya framework ini, dia membuatkan kita, contoh TOGAF ya, dia membuatkan kita tahapan, kita sebut dengan metode. Metode itu menghasilkan artifact. Artifact itu ada di tiap arsitektur gitu ya. Artifact-artifact ini nanti ada aturannya, bentuknya ada 3, matriks, diagram, sama katalog gitu nanti kalau kita belajar sertifikasi TOGAF.
artifak ini kita simpan dalam repository, artifak yang sudah kita simpan dalam repository ini nanti kemudian kita bisa pakai lagi di tempat yang lain. Iya, proses bisnis yang administratif di kementerian itu bisa dipakai di kementerian misalkan keuangan, itu bisa dipakai di kementerian KLHK, bisa dipakai di Kemlu dan seterusnya. Itu sebenarnya prosesnya sama. Itu namanya reference model, atau kalau di bahasanya Perpres 132 itu model referensi. Nah, jadi yang bisa kita reuse, kita pakai lagi, itu namanya reference model. Reference model itu berarti kita bisa pakai untuk bantu kita membuat artifak atau memperbaiki artifak gitu ya. Artifaknya jadi makin gede yang di repository tadi. Supaya kita bisa baca artifak ini bisa dinarasikan dengan baik, kita butuh meta model. Meta model itu penjelasan dari artifak supaya bisa kita pahami dengan mudah. Ini sudah clear, nggak ada masalah gitu ya di sisi tahapan membuat artifak dan seterusnya. Nanti ini nggak mungkin kita garap hanya pakai Excel, hanya pakai proses tools kayak Visio gitu, nggak akan mungkin bisa. Karena itu lahirlah platform enterprise architecture yang nanti proses ini di-automate menggunakan platform enterprise architecture platform itu. Nah, ini kira-kira overview singkat satu halaman IE itu makhluk apa. Generasi awal sampai tahun 2015, 2010, berarti 10 tahun yang lalu, itu enterprise architecture itu masih berat di aplikasi teknologi. Framework-framework proses bisnis seperti EPQC itu masih meletakkan manage enterprise architecture itu ke dalam manage information technology, nomor 8 kalau EPQC. Itu berarti masih lahannya orang IT. Maknanya apa? Enterprise architecture itu ya IT enterprise architecture gitu ya, dipersepsikan. Konsultan-konsultan enterprise architecture juga sama, diisi oleh orang-orang IT. Ini yang jadi masalah kemudian. Ternyata apa? Organisasi itu tantangannya membesar, krisisnya makin dalam, masalah organisasi itu jauh lebih gede daripada masalah IT-nya sendiri. Ini makanya saya kumpulkan dari Renstra, annual report yang ada di berbagai BUMN, swasta, kementerian, bahwa bahasa-bahasanya sama. Meskipun itu saya parafrase jadi poin satu ya. Organisasinya tumbuh, pengelolaan proses bisnisnya rumit, rotasi pegawainya tinggi, akhirnya alur organisasi itu terpecah-pecah, silo-silo, itu masalah besar, masalah di semua kementerian, BUMN, swasta. Ini beberapa contohnya, saya kasih logo masing-masing perusahaannya. Kebetulan kita diminta untuk analisis organisasi itu. Terus kemudian proses bisnisnya terpecah-pecah, nggak hierarkis, nggak selaras. Ini yang kedua ya, tumpang tindih, load pekerjaannya nggak balance, struktur organisasinya nggak basisnya fungsi, tapi like and dislike. Jadi kita birotnya punya teman satu angkatan 5, harusnya struktur organisasi cukup 3, dia buat jadi 5 gitu ya, karena ada kebutuhan dia mengakomodasi teman-temannya. Itu juga kadang terjadi. Potensi SDM-nya nggak dimaksimalkan. Ini kalau lihat di sini ya Bapak Ibu ya, sampai ke datanya nggak terpadu, nggak akurat. Ini kalau kita lihat dari 7 masalah yang kita rangkumkan, itu boleh dikatakan hanya 2 yang urusannya dengan IT gitu ya. Kalau digabung data masuk ke IT ya berarti data 3. Aplikasi yang redundant, infrastruktur nggak terkendali, itu masalah-masalah orang IT gitu ya. Tapi masalah organisasi itu lebih dari itu, lebih kompleks, dan kita butuh diselaraskan. Visi, misi, renstra, program resiko, regulasi itu butuh diselaraskan gitu ya. Jadi tantangan organisasinya makin dalam. Di satu sisi ternyata enterprise architecture juga mengalami perubahan, pertumbuhan, beberapa ada pergeseran paradigma. Yang pertama, ketika kita coba implement IE pakai framework yang ada, nah, misalkan TOGAF dan seterusnya, dengan cara kerja yang konsultannya datang setiap minggu, terus kemudian diskusi, balik ke kantor, minggu depannya datang lagi, present, itu ternyata ketika 6 bulan kemudian EA-nya sudah jadi dan diimplement, nggak bisa diimplementasikan, nggak bisa dioperasionalkan dengan baik oleh organisasi, karena SDM-nya juga nggak paham ini sebenarnya makhluk apa. Ini bahasa yang sama ketika memperkenalkan IE ini ke kebanyakan orang. TOGAF itu apa pula, bahasa-bahasanya rumit banget. Itu sebenarnya IE itu makhluk apa, itu nggak dipahami dengan baik. Apalagi kalau modelnya hit and run. Konsultannya datang, bantuin, seminggu sekali datangnya, itu nggak akan bisa jalan dengan baik. Dan itu bukan kesalahan SDM. SDM-nya pasti orang pintar, orang cerdas, tapi memang kesalahan mekanisme. Ini yang nanti kita coba pecahkan ya. Terus kemudian setelah IE-nya jadi dalam bentuk dokumen, ya sudah itu tidak dioperasionalkan gitu ya. Karena kalau ada perubahan proses bisnis gimana? Lah ya sudah berubah. Nanti kita undang konsultan lagi untuk merubah. Nah, itu nggak efisien. Jadi IE itu masih dianggap dokumen statis, bukan living dokumen, dan kebanyakan nggak comply dengan standar-standar yang ada dimiliki organisasi. Karena apa? Yang datang orang IT,
orang IT-nya hanya mikirkan bagaimana aplikasi dan teknologi, dia nggak peduli bahwa organisasi itu punya ISO 9001 yang harus diikuti, comply dengan ISO 27000 untuk security dan data, harus comply dengan beraneka ragam standar peraturan pemerintah tentang keselamatan kerja. Nah, itu nggak dipedulikan lagi. Itu masalah kedua, nggak sesuai dengan kebutuhan organisasi. IE yang ada terlalu kompleks, buzzword-nya banyak, sulit dipahami, metodologinya rumit, framework yang ada sekarang itu nggak bisa dipakai apa adanya, tetap harus improve. Masalah terbesarnya satu lagi, organisasi itu, ruh dari berjalannya organisasi itu kan harusnya proses bisnis. Tapi ketika nggarap IE, itu proses bisnisnya dibelakangkan gitu ya. Wes itu belakang deh, yang penting roadmap IT ke depannya gimana. Nah, ini jadi kendala lagi. IT datang itu untuk mengotomatisasi proses bisnis sebenarnya kan gitu ya. Makanya kalau kita pengen benar-benar IE yang benar, ya proses bisnisnya kita rapikan dulu, baru kemudian kita bisa menyusun roadmap. Karena roadmap IT itu datangnya dari proses bisnis ada yang nggak efisien. Yang berikutnya, ketika kita bantu PLN Group waktu itu pertama kali 2016, ada pernyataan yang kemudian jadi cikal bakal kenapa kita punya ide untuk bangun proses bisnisnya kita buat multidimensi. Gara-gara ada salah satu direksi waktu itu menyampaikan, Mas Romi, kita itu di organisasi kan punya KPI, punya resiko, punya standar manajemen kayak tadi ISO atau Perpres, peraturan pemerintah dan seterusnya. Punya visi, misi, Renstra, termasuk juga aplikasi data. Lah itu dikemanain kalau IE hanya ngurusi BDAT tadi, bisnis data aplikasi teknologi gitu ya. Framework TOGAF nggak pernah bahas di sana KPI dari organisasi. Enggak, risk. Seperti apa? Nah, jadi Bapak Ibu sebenarnya organisasi itu punya dimensi, Renstra, KPI, visi misi, standar manajemen, regulasi, proses bisnis, itu kan dimensi dari organisasi. Lah, kalau kita mau membangun arsitektur dari organisasi, enterprise architecture kan arsitektur dari organisasi, harusnya dimensi-dimensi ini juga kita perhatikan kan gitu ya. Tapi enggak loh gitu. Jadi selama ini ketika kita menggarap IE, itu dimensi ini banyak yang kita cuekin ya. Yang kita benerin ya aplikasi, data, teknologi. Proses bisnis lah satu, itu pun nggak di-improve, nggak diapa-apain gitu ya. Nah, ini yang jadi kendala berikutnya. Terakhir, masalah yang keenam, IE-nya nggak jadi one stop service. IE-nya akhirnya karena bentuknya statis tadi, gitu ya, ya kita lihat aja, nggak bisa diubah juga. Untuk ngubah nanti ada prosesnya panjang lah, capek, nggak usah. Dimensi organisasinya juga terbatas. Akhirnya dianggapnya IE itu sudah mati gitu ya. Ini kalau John McLeod ngomong bahwa IE is dead. Kalau 1 sampai 6 ini terjadi sekarang, ya IE-nya mati. Dia akan berdarah-darah, dia nggak akan bisa bantu kita mengelola organisasi gitu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, cikal bakal, background, kemudian kita buat framework yang benar-benar komponennya saya buatkan 6 ngikutin masalah yang ada gitu ya, menjadi integrated multidimensional enterprise architecture itu. Nanti kalau lihat di awal-awal Bapak Ibu sekalian sebenarnya naming-nya dulu saya buat simplified TOGAF framework gitu ya. Cuman kita dapat komplain dari open group, makanya terus kemudian saya ubah jadi integrated multidimensional enterprise architecture framework gitu ya. Nah, pertanyaannya, kok saya lihat omongan enterprise architecture itu selalu masuk ke dalam digital transformasi organisasi, itu selalu bahas tentang IE. Sebenarnya apa hubungannya antara IE sama digital transformation? Jadi Bapak sekalian, kalau kita ngomongin digital transformation ya, komponen dan pergeseran paradigma yang ada di digital transformation itu kalau di era awal itu definisinya 2008 di bawah 2010 lah, itu definisinya selalu kayak gini aja. Saya pengen proses bisnis organisasi itu diotomate pakai aplikasi. Aplikasi ada, platform ada, server, berarti infrastrukturnya harus saya siapkan. Warnanya hijau sama warnanya coklat ini aja gitu ya. Itu di kepala orang di era 2010 tentang digital transformation. 2012, 2014 orang mulai sadar bahwa harus ada wadahnya loh gitu. Proses bisnis, aplikasi, teknologi ini harus ada wadahnya untuk menata kelola komponen, dua komponen itu. Makanya lahirlah ide bahwa oh wadahnya ya enterprise architecture gitu kan, yang warnanya biru gitu. Apakah selesai? Ternyata enggak. 2015, 2016, warnanya datang lagi satu. Ternyata proses bisnis saya automate pakai aplikasi dan teknologi, diwadahi dengan enterprise architecture secara organisasi, itu nggak cukup. Saya butuh customer experience gitu ya. Makanya kalau kita lihat bahwa kan Netflix generasi awal, Spotify generasi awal, yang awal-awal muncul dulu 2013, 2014, nggak terlalu mikirin data kita. Tapi era-era 2018, kita mulai di profile tuh. Mbak Sinta ketika ngakses ke Spotify-nya, itu sudah ada lagu untuk Anda. Dari mana dia mengolah itu? Dari
data statistik, data analytics yang dilakukan oleh Spotify atau Netflix gitu ya, pakai association rules dan beraneka ragam itu untuk menyajikan kita yang biasa kita dengerin musiknya itu apa, nanti dia berikan, rekomendasi ke kita gitu ya. Mulai data analytics gitu kan. Sekarang diwadahi lagi, enterprise architecture nggak hanya proses bisnis, sistem, aplikasi, dan, teknologi, tapi juga data. Udah lengkap nih BDAT ini gitu ya. Jadi wadahnya nanti enterprise architecture gitu ya. Nah, pertanyaannya apakah selesai? Oh enggak, 2016, 17 mulai rame. Ternyata bisnis proses itu nggak cuman kita gambarkan loh, tapi harus bisa kita simulasikan. Loh gitu Bos. Dengan simulasi itu kita bisa menetapkan orangnya cukup atau enggak, atau harus dikurangi atau harus ditambahkan gitu ya. Dan yang kemudian laporan dari McKinsey, Gartner, 50% lebih kegagalan digital transformation itu karena dari orangnya. Makanya sekarang human resource capabilities-nya harus kita tingkatkan juga. Komponennya jadinya 5 ini. Loh, nanti seperti itu Bos. Dan pergeseran paradigma ya tadi, bisnis proses nggak cuma kita modelkan, tapi kita simulasi. Orangnya kita tingkatkan kapabilitasnya, bisnis prosesnya nggak hanya kita modelkan, tapi kita simulasikan. Nah, kebutuhan berikutnya, nggak hanya butuh data analytics, tapi data science dalam arti nggak hanya butuh secara statistik deskriptif, statistik inference yang sederhana, tapi ini butuh data itu kita olah jadi pola pengetahuan dengan beraneka ragam. Ada yang bentuknya tree nanti, kalau kita pakai decision tree. Ada yang bentuknya NLP nanti gitu ya. Seperti sekarang rame ChatGPT dan seterusnya itu Bapak sekalian. Nah, data analytics jadi kemudian data science. Dari data science dan simulasi proses bisnis, itu sistemnya jadi lebih cerdas. Enterprise architecture juga mulai rame kebutuhan bahwa organisasi itu dimensinya nggak cuma satu loh, nggak cuma 3 ini gitu ya, tapi butuh risiko KPI. Nah, itu diletakkan di mana? Multidimensional enterprise architecture. Orangnya nggak cuma technical capabilities, tapi juga butuh strategic capabilities gitu ya. Karena apa? Yang clerical-clerical digantikan oleh komputer di era sekarang. 5 komponen ini membentuk digital transformation. Itu yang membuat Bapak Ibu sekalian, adik-adikku sekalian, kenapa keomongan digital transformation atau enterprise architecture itu selalu nyantol ke transformasi digital. Karena memang jadi wadah dari digital transformation itu enterprise architecture. Nah, apa yang kita lakukan sebagai korporasi, sebagai peneliti, terus kemudian saya membuat produk, saya siapkan framework dari setiap komponen ini, gitu ceritanya. Makanya kalau tadi ada 5 komponen, berarti saya harus menyiapkan IE yang tidak hanya IE biasa, yang as usual kita sebut IE, tapi IE-nya yang multidimensional, IE-nya yang terintegrasi, yang bisa jadi one stop service. Data science-nya juga nggak bisa kalau lama prosesnya, tahapannya nggak jelas. Saya perbaiki nanti tahapannya gitu. Bisnis proses juga saya harus menyiapkan alur proses tahapan yang dia bisa sampai ke tahap simulasi gitu ya. Nah, di setiap komponen ini kemudian kita bangun seperti tadi saya jelaskan di depan bahwa itu kan pada saat perkenalan untuk bisnis proses simulation itu kita punya framework namanya IDBPM yang khusus untuk tata kelola pengembangan aplikasi teknologi IDSA, untuk framework untuk bangun data science, ngeluarkan pola dari data punya IDDS, untuk bangun EA kita punya ID Enterprise Architecture atau IDEA. Ini nanti saya sebar keping-kepingnya lewat YouTube saya atau masuk ke course di Brandmatics gitu ya. Bisnis model kita itu kan sebenarnya kalau ada klien yang datang ke saya gitu ya, atau teman-teman saya yang bermasalah di kementerian organisasi, "Mas Ram, aku bisa dibantu kayak gini nggak?" "Oh, timnya siapa toh dikirim ke tempat saya training dulu. Ini khas gaya saya." Jadi bukan berarti saya nggak mau uang jadi project, enggak. Tapi saya pengen menyamakan dulu persepsi masalahnya saya belanja dulu. Nah, makanya course kita itu kita desain Bapak Ibu sekalian kalau kita lihat ngikutin pola profesi yang dikejar plus course-nya itu banyak yang tidak ada di tempat lain gitu ya. Jadi kalau saya ngajarkan tentang enterprise architecture itu benar-benar framework kita saya ajarkan ke Bapak Ibu sekalian. Kita ngajarkan tentang systems analysis and design itu benar-benar IDSA yang kita ajarkan ke Bapak Ibu sekalian gitu ya. Nah, setelah diskusi, ketemu, banyak ngobrol, masalahnya sudah paham, wes yuk dibantu secara formal. Nah, itu kita pakai brand devs nanti untuk ikut lelang pekerjaannya dan seterusnya. Itu mekanisme biasanya cara kita bekerja. Jadi saya jarang, Mas ada kerjaan, oh ya udah kita kerjakan enggak. Biasanya saya minta teman-teman untuk training dulu gitu ya. Ini terjadi di semua tempat ya, PLN Group juga sama, Pertamina Group, terus kemudian BUMN-BUMN yang lain seperti Pos Indonesia dan seterusnya,
KI dan seterusnya lah, itu semuanya nanti biasanya lewat training dulu, saya ajarkan pelan-pelan, baru kemudian, oke sepakat, masalahnya saya sudah paham, kita bantu. Makanya jargon kita itu bahwa kan, educating the enterprise gitu ya kalau untuk brand metrics, yang brand dev architecting the enterprise gitu ya, mengarsiteki organisasi gitu ya. Nah, kembali ke IE tadi Bos kan, enterprise architecture tadi. Dari 6 masalah itu, kemudian saya susun komponen-komponennya gitu ya. Supaya ini berkelanjutan operasional harus iteratif knowledge transfer. Jadi tim saya datang ke tempat Bapak Ibu sekalian, on-site project di sana, kita tempatkan 4 sampai 7 orang. Kalau bisa dapat ruangan, nanti jadi war room, tempat untuk kita diskusi masalah di Bapak Ibu sekalian apa, itu yang kita pecahkan. Itu gaya pertama, iteratif knowledge transfer. Harapannya apa? Ya warnanya hijau ini setelah selesai proyeknya berkelanjutan gitu ya. Jadi bisa dioperasionalkan lanjut. Kenapa kok tim saya selalu bertanya ke tempat Bapak Ibu sekalian, ini harus comply ke regulasi apa saja Pak gitu ya. Ini punya compliance dengan ISO 27000 nggak tentang security data? Punya compliance dengan ISO 25010 nggak tentang standar aplikasi? Nah itu karena kita pengen bangun AI yang punya compliance gitu ya. Makanya kalau Bapak Ibu sekalian lihat enterprise architecture yang kita bangun untuk kementerian itu bentuknya persis seperti Perpres 132 tampilannya. Itu karena kita pengen comply dengan Perpres 132. Kalau untuk organisasi seperti Pertamina Group, PLN Group dan seterusnya, kita comply ke TOGAF gitu ya. BDAT-nya persis seperti TOGAF karena kalau ada assessment BUMN dan swasta, Malcolm Baldrige misalkan, dia akan bertanya, apakah komponen dari IE itu sudah sesuai dengan BDAT itu? Nah, pertanyaannya seperti itu gitu ya. Kita pengen nggak sulit dipahami, kita pengen tahapannya mudah. Tahapan yang ada di TOGAF saya perbaiki, saya improve, saya sebut simplified systematic methods. Artifaknya saya beli, saya coloring code-nya saya tetapkan, nanti setelah ini saya jelaskan ya, modelnya bentuknya kayak gimana gitu ya. Terus kemudian arsitektur proses bisnisnya saya buat multidimensi. Jadi saya sambungin semua dimensi organisasinya jadi satu, proses bisnis, terus kemudian risiko KPI nanti saya jelaskan lagi. Terus kemudian roadmap organisasi, nggak hanya roadmap IT, itu saya masukkan ke dalam IE. Di dalamnya ada roadmap IT, roadmap finance, roadmap human capital, itu masuk semuanya ke dalam IE. Jadi benar-benar IE organisasi, bukan IE IT. Terus kemudian dikemas jadi satu platform. 2017 kita diminta untuk menganalisis platform apa yang relatif TCO-nya bagus, total cost of ownership-nya bagus, terus kemudian nggak terlalu mahal, operasional masih sebanding lah dengan benefit yang diharapkan. Ini nanti saya masukkan ke YouTube analisis dan komparasi platform enterprise arsitektur. Nanti Bapak Sekalian bisa lihat ke sana ya. Kenapa kok kita putuskan menggunakan platform itu? Platform itu sebenarnya urusan terakhir Bapak Sekalian. Kalau nanti suatu saat kita nemu platform yang lebih bagus ya kita pakai platform itu. Kita lagi ada planning untuk membuat platform EA sendiri. Cuman jalannya masih agak terjal ini Bapak Sekalian. Beberapa hal masih sulit. Kayak misalkan kita ikut lelang ke BUMN yang besar, itu mereka selalu tanya aplikasi yang dipakai harus masuk ke kuadran Gartner. Nah, itu agak sulit nanti di sana gitu ya. Jadi 6 komponen ini sekali lagi, iteratif nilai transfer. Kita biasanya minta organisasi untuk membuat SK, tim di sana itu masuk ke dalam SK itu siapa yang akan nemenin kita gitu ya nanti bekerja. Ini tim saya, ini tim yang ada di sana. Ini yang akan kita garap bareng-bareng proses bisnisnya, resiko yang ada di sana, KPI dan seterusnya. Ini makanya kita sebut SME, war room strategi, bentuknya coaching klinik, setiap tahapan arsitektur biasanya ada workshop-nya kita buat, ini namanya iteratif knowledge transfer gitu ya. Terus kemudian kita pengen comply dengan banyak standar, bahwa EA gitu ya, itu ada bisnis arsitektur ya, kalau buat proses bisnis, yuk ikuti standar internasional yang namanya BPMN. Kalau di kementerian pakai pakai Permen Penerbit 19 tahun 2018, sudah pakai BPMN gitu ya. Misalkan ini proses bisnis. Oh, di organisasi BUMN karena akan diperiksa oleh asesor, Malcolm Baldrige, ISO dan seterusnya, usahakan pakai EPQC kayak Pertamina, PLN itu kebanyakan basis awalnya pakai EPQC framework. Nah, ini kita pakai itu gitu ya. Jadi pokoknya comply dengan banyak standar yang ada di sana. Terus kemudian yang ketika kita menggarap tentang teknologi arsitektur, ya comply dengan taksonomi teknologi yang biasa disebut TRM itu, Technical Reference Model. Ketika nanti jadi roadmap, kegiatannya kita project management pakainya, ya comply dengan PMBOK, Scrum, atau Prince, dan seterusnya gitu ya nanti ya.
kita pengen memonitoring apa yang kita lakukan, oh ya ada COVID yang kita pakai dan seterusnya gitu ya. Metodologi tahapannya kita buat sederhana. Maksudnya gimana? Kita tetap masih pakai TOGAF, sekarang TOGAF 10, arsitektur capability-nya juga kita gambarkan, tapi tahapannya kita buat lebih simpel. Saya nggak pengen pakai preliminary, karena di PMBOK, Project Management Body of Knowledge, namanya project planning. Nah, kayak gitu tuh, saya buat sederhana. Saya nggak pengen information system arsitektur kayak kayak TOGAF, padahal isinya dua, data dan aplikasi. Saya pisah. Jadi di TOGAF itu information system arsitektur. Isinya dua, data dan aplikasi. Ini saya pisah tahapannya masing-masing karena data tidak selalu punya dependensi ke aplikasi. Data itu data yang dimiliki organisasi, baik yang muncul dari aplikasi atau lah ya dokumen yang ada kan gitu ya. Makanya ini urusannya berbeda. Jadi data saya pisah dengan aplikasi karena lagian ini juga sudah ada body of knowledge-nya sendiri gitu ya. Data management body of knowledge-nya ada sendiri gitu. Nah, tahapannya saya buat simple, terus kemudian artifak-artifaknya saya buat coloring code nanti Bapak-Ibu sekalian kalau kita lihat gitu ya. Jadi coloring code itu kita kalau warnanya merah itu pasti matriks, yang warnanya biru itu diagram, yang warna hijau itu bentuknya katalog. Dan saya mapping satu ke satu, tahapannya kita buat sudah bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris, lebih to the point dan lebih mapping satu ke satu kayak tadi saya ceritakan Bapak sekalian. Arsitektur vision itu berarti saya bentuk yang bagian atas itu. Bisnis arsitektur itu berarti menghasilkan artifak yang sebelah kiri. Data arsitektur ya ada di situ semuanya. Application arsitektur di tengah itu, teknologi arsitektur ada di sini, yang bagian roadmap dan juga tata kelolanya, governance-nya itu ada di bagian bawah ini. Saya buat mapping satu ke satu, terus kemudian tahapan yang besar tadi, saya bisa langsung ubah view-nya jadi WBS, termasuk aktivitas ini tuh menghasilkan deliverables apa. Ini kalau kita susun nanti project schedule-nya ya kita buat seperti ini, dan tidak waterfall tapi modelnya nanti paralel dibuat bareng karena multidimensi tadi. Paling waterfall-nya itu mulai ketika arsitektur implementation ini karena kita harus nunggu teknologi jadi, aplikasi jadi, baru kemudian kita mikirkan roadmap-nya dan seterusnya ada di sini. Tahapan yang besar ini tadi, ini saya langsung bisa konversi ke WBS, work breakdown structure gitu ya. Nah, terus kemudian dari tahapan ini, tiap minggu kita susun schedule, mau ketemu dengan unit kerja apa, diskusi dan seterusnya gitu ya. Biasanya tim saya sehari bisa paralel 3 sampai 5 unit kerja kita interview, saya ketemu dengan pimpinan untuk bahas yang level atas, nanti saya temukan dengan proses bisnis yang ada di bawah ini, nanti top down sama bottom up, nanti seperti itu. Biasanya setiap sore, jadi kalau tim saya bekerja di tempat Bapak Ibu sekalian, itu biasanya kita sewakan rumah atau apartemen yang dekat dengan klien kita. Nanti setiap malam bisa melakukan daily scrum, ngentry data. Makanya model progres kita itu kita sebut real time progress report karena memang diisi oleh tim saya setiap 1-2 hari sekali. Nanti pakai kurva S, nanti Bapak Ibu nanti ketahuan kalau pas turun ya kelihatan, kalau pas naik ya kelihatan. Tahapan gedenya masih pakai standar format PMBOK, Project Management Body of Knowledge. Mulai dari initiating, planning, execution, dan seterusnya itu masih sama. Arsitekturnya multidimensi. Nah, ini yang tadi saya sebut. Pertama, proses bisnisnya kita bangun melalui 5 tahap, analisis, modeling, verifikasi, harmonisasi, sama simulasi. Di simulasi, itu nanti ada 3 lagi, memvalidasi proses, melihat menentukan SLA, Service Level Agreement, atau orangnya sudah cukup atau belum dalam satu proses itu, sampai keluar rekomendasi apakah kita bangun IT atau hanya perbaikan proses. Yang bangun IT, masukin roadmap IT. Yang kita perlu perbaikan atau penambahan orang, masukin ke roadmap human capital gitu ya. Oh, kita perlu perbaikan alur proses. Oh, ini improvement di proses bisnis masuk ke organization design misalkan gitu ya. Kita sebut multidimensi, itu proses bisnis ini menghasilkan data apa, membutuhkan data apa. Proses bisnis ini di-automate dengan aplikasi apa. Proses bisnis ini harus comply dengan standar dan regulasi yang mana. Proses bisnis ini menjalankan rencana strategis atau program organisasi yang mana. Proses bisnis ini ketika saya jalankan, ada resiko apa, dan ngejar KPI apa. Kita patenkan, kita urus untuk merek dagang dan juga hak cipta, arsitektur multidimensi itu. Dan kenapa jadi prosesnya panjang, bangun EA yang digarap brand devs gitu ya, itu sampai 6 bulan, ada yang setahun, itu karena bisnis prosesnya banyak, Bapak Ibu.
ngikutin EPQC aja kalau kita ngikutin framework EPQC itu antara 1.300 sampai 1.800 proses bisnis naik turun. EPQC-nya sendiri sekitar 1.700 bisnis proses yang ada di sana. UGM itu punya 1.772 proses misalkan gitu ya. Astra Group Finance misalkan itu punya hampir 2.000. BUMN itu rata-rata antara 1.200 sampai 1.800 karena harus comply dengan EPQC framework tadi gitu ya. Nah, ini arsitektur multidimensinya kita garap dengan baik, bisnis prosesnya kita rapikan. Saya pengen roadmap itu nggak hanya roadmap IT, tapi roadmap seluruh organisasi. Project manajemennya, monitoring pekerjaan itu nanti dari roadmap itu bisa kita lakukan langsung lewat EA. Jadi monitoring kegiatan, pencapaiannya berapa persen pekerjaannya itu bisa kita langsung masukin ke dalam enterprise architecture gitu ya. Nah, gimana cara saya ngerubah, gimana cara saya ngedit, prosesnya kayak gimana, itu namanya governance. Jadi kalau tadi roadmap itu di sini, governance itu cara kita mengelola, mengubah EA yang sudah kita buat, draft per dir atau keputusan direksi biasanya kita buatkan, atau kalau di pemerintah permen gitu ya, atau SKmen gitu ya, kita draftkan, nanti di sana sudah kita buatkan tata cara pengelolaan EA-nya lengkap di sana. Dari sana kita terapkan gitu ya. Yuk kita ubah yuk, siapa yang boleh ngerubah, siapa yang harus nge-proof, terus kemudian kita ukur. Jadi yang disebut governance itu ada 3, peraturannya kita tetapkan, kita laksanakan, terus kita ukur nanti. IE yang ada di organisasi kita itu sudah efektif belum membantu organisasi? Satu, kita sudah punya faktor sama indikatornya, gitu ya. Misalkan, oh tahun pertama itu sekitar 1,6, tahun berikutnya itu udah 3,32 membantu efektivitas berjalannya organisasi. Atau dari maturitasnya, seberapa matang operasionalisasi AI ini di organisasi gitu ya. Ini kita ada faktor indikator sendiri untuk tingkat kematangannya, nanti ngikutin kayak CMMI kayak gitu gitu ya. Jadi kalau ad hoc, heroic modelnya 1-2 staff aja yang paham itu level 1, sampai kemudian mature, sudah mulai ada peraturan ditetapkan, define 3 biasanya. Kalau sudah mulai improvement itu masuk ke 4 dan seterusnya gitu ya. Dikemas dalam satu platform. EA yang dibangun, ubah, edit, operasional, lihat, view, dan seterusnya lewat platform. Platform itu nanti Bapak sekalian, itu kita pilihkan yang orang IT-nya nyaman, orang bisnisnya juga nyaman. Ini nanti silahkan lihat YouTube saya tentang analisis dan komparasi platform EA, nanti saya ceritakan di sana. Ini untuk teman-teman yang di akademisi, kalau pengen tahu akademisi bisa jadi bisnis nggak? Pertama kali saya uji coba framework IDE justru lewat mahasiswa-mahasiswa saya. Saya bimbing S1, S2, atau S3. IE itu harusnya kayak gini loh. Nah, itu sebenarnya saya implement, terus kemudian 6 komponen tadi saya tetapkan, saya minta mahasiswa-mahasiswa saya untuk uji coba gitu ya. Makanya kita dapat scientific justification lewat sana. Cuman nggak banyak paper publikasi yang saya lakukan karena apa? Saya pengen ngejar IPR gitu ya. Kalau sudah saya publikasi, IPR-nya akan sulit saya dapat khususnya yang paten gitu ya. Ini kita sudah punya hampir 30 intellectual property right, mulai dari hak cipta, merek, gitu ya. Dan ini yang membuat kenapa kok di lelang-lelang pekerjaan di BUMN seperti Pertamina Group, PLN Group kita bisa menang karena ada penilaian lokal konten sekarang TKDN-nya dari SDM dan juga dari kepemilikan IPR. Saya implement di lapangan, di industri, saya dapat industrial justification di sana. Itu cara kita ketika ini khususnya untuk adik-adikku semua, anak-anak muda yang pengen berbisnis. Pak, apa yang kita buat di kampus tuh bisa kita pakai untuk bisnis? Oh, sangat bisa. Riset kita, improvement yang kita lakukan, itu justru harusnya kita bisa bantu masyarakat, organisasi, perusahaan lewat itu gitu ya. Nih. Nah, walkthrough-nya, demonya. Contoh ini IE kita itu dalam bentuk dashboard seperti ini, seperti tadi sudah saya sampaikan. Komponennya ada BDAT plus tambahin 2, arsitektur vision itu organisasi kayak visi, misi, strategi, struktur organisasi ada di sini. Arsitektur implementation to roadmap, governance, tata kelola dari EA-nya gitu ya. Nah, buka di sini, EA kita bisa jawab pertanyaan-pertanyaan berhubungan dengan arsitektur bisnis dulu. Ini bisnis arsitektur ya. Pertanyaan apa yang bisa dijawab? Contoh, di Pertamina EP Cepu. Ini kan gede banget ya, PEP Cepu ini. Perusahaan besar gimana saya, Mas Budi ini kebetulan orang baru yang masuk,
Dia pengen tahu ini cara kerja perusahaan ini seperti apa sih, visi misinya apa, renstra-nya kayak gimana. Saya nggak perlu nyari dokumen beraneka ragam, masuk ke dalam EA. Demikian juga dengan Mas Joko. Mas Joko itu Senior Manager Strategic Planning. Dia perlu mengawasi satu program. Jadi program inovasi solusi TI untuk peningkatan efisiensi. Ini masuk ke renstra, pimpinan tanya, ini program ini dilaksanakan nggak? Dilaksanakannya di proses bisnis yang mana gitu ya pertanyaannya. Gimana cara jawabnya? Nah, masuk ke arsitektur vision karena kita ngomongin visi misi organisasi, masuknya ke atas di situ. Nanti klik di visi misi strategic planning, muncul seperti ini, keluar renstra kita. Renstra itu bisa bentuknya visi misi strategi program, bisa juga pakai balance scorecard juga nggak apa-apa. Ini biasanya kita masukkan, kita ikuti apa adanya. Nah, salah satu program itu peningkatan sistem informasi teknologi mutakhir mendorong efisiensi transformasi operasi ini misalkan gitu ya. Di sana ada inovasi solusi TI untuk peningkatan efisiensi. Nah, kalau pertanyaannya gimana caranya atau sasaran strategis inovasi solusi TI itu dijalankan di proses mana gitu ya. Pimpinan pengen tanya, kita punya program nih, program ini benar-benar jalan atau enggak? Cukup klik kanan di sini, inovasi solusi TI untuk peningkatan efisiensi, keluar seluruh proses bisnis yang berhubungan dengan program atau sasaran strategis itu gitu ya. Klik kanan, keluar view all diagram, keluar seluruh proses. Nah, kalau kita pengen tahu, loh, mengembangkan strategi layanan solusi TI itu kayak gimana? Klik di sini, keluar proses bisnis yang tadi sudah kita buat multidimensi tadi. Jadi BISPRO-nya akan keluar. Ini satu. Jadi Mas Joko tadi bisa memahami proses bisnis yang perlu pengawasan dalam sasaran strategis program inovasi solusi TI untuk peningkatan efisiensi. Mas Budi bisa paham tanpa perlu prajabatan kalau di kementerian gitu ya misalkan ya. Proses pegawai onboarding-nya juga lebih cepat karena oh masuk EA aja, one stop service dari tata kelola organisasi gitu ya. PT Pos Indonesia juga sama. Perusahaan ini gede, saya pengen tahu visi, misi, strategi. Mas Bondanya ada program menjadi operator logistik terbaik di kawasan khusus. Ini sasaran strategis masuk ke RJPP. Dilaksanakan nggak? Pimpinan ngamuk nih karena kok kayaknya nggak pernah ada laporan pelaksanaan nyambung kemana dan seterusnya. Nah, masuk ke visi misi strategi, di sana keluar, ini kebetulan benar-benar visi, misi, strategi gitu aja ya. Memperkuat positioning sebagai mitra terpercaya memberikan layanan logistik terbaik, di sana ada itu, menjadi operator logistik terbaik, klik di situ, klik kanan, keluar seluruh proses bisnis yang berhubungan dengan sasaran strategis itu. Klik di satu proses, keluar itu. Bisa nggak dipakai di kementerian? Oh bisa, Bapak Ibu. Ini sama aja. Bahkan nggak hanya kementerian, TNI AD aja juga bisa. Kita bantu Mabesat, TNI AD organisasi gede, saya baru selesai pendidikan, Akmil. Saya pengen paham organisasi ini dengan cepat. Satu sisi, Brigjen Aziz, gitu ya, yang dapat tugas untuk memonitor Renstra, ada program dukungan manajemen ini sama. Sekali lagi, kalau untuk kementerian lembaga kita pakai gayanya gaya Perpres 132, Bapak kan menggunakan model rumah kayak gini gitu ya. Nanti tinggal cek di visi misi, perencanaan strategis, terwujudnya postur TNI AD, di sana ada satu, klik kanan, keluar seluruh proses bisnis yang mendukung program itu. Kalau kita klik prosesnya, ya keluar proses bisnisnya. Ini baru satu, baru omongan struktur organisasi, baru omongan visi misi. Nah, di Astra Group ada Mas Budi. Mas Budi ini pegawai baru. Dia menanyakan, tugas gue apaan gitu ya, tugasku apaan nih gitu ya. Di satu sisi Mas Joko, saya perlu mendisposisikan suatu tugas gitu. Ini sebaiknya kepada siapa gitu ya. Nah, Mas Budi dan Mas Joko masuk ke dalam IEFIF, di sana klik di struktur organisasi. Struktur organisasi kalau di platform EA itu bukan kotak gambar, Bapak sekalian bukan, tapi lem di proses bisnis. Efeknya apa? Struktur organisasi itu kita buat sampai level staff paling ujung, paling bawah nih. Makanya tadi Mas Budi tadi ketika tanya tugasku apaan, ya sudah masuk ke struktur organisasi, lihat kamu ada di mana. Ini Mas Budi ini kebetulan orang baru yang direkrut untuk nangani kredit motor bekas nih gitu ya. Used Motorcycle Financing Officer ini saya benar-benar di situ Pak, itu memang saya direkrut di situ. Ya sudah, klik kanan di situ, keluar seluruh proses bisnis yang berhubungan dengan pekerjaannya dia. Ini kalau di beberapa organisasi yang kita bantu, Bapak Ibu, kita buatkan skrip supaya urjab atau tupoksinya dia langsung bisa keluar gitu ya. Jadi dari proses bisnis ini, itu nanti kita buatkan skrip supaya bisa ngeluarin urjab atau job desk langsung ditandatangani oleh pimpinan. Jadi kalau ada orang tanya tugasku apaan, ya sudah masuk ke EA,
klik di bagian mana strukturmu gitu ya, klik kanan, keluar seluruh proses bisnis. Kalau pengen tahu proses bisnisnya diklik ya keluar. Jadi tadi pimpinannya juga tahu, saya pengen, mendisposisi pekerjaan nih, mendisposisi ke siapa, terdeteksi dengan benar gitu ya, gampang nih sekarang. Karena lane-nya sudah ada, hubungan antara satu pekerjaan-pekerjaan lain juga sudah clear. Ini juga sama ya, pegawai baru di Pos Indonesia pengen tahu pekerjaannya apaan gitu ya, ya sudah, nanti masuk ke dalam struktur organisasi, di sini diklik, oh kebetulan saya itu staf bagian Demand and Program Management, ya sudah di DPM itu, staf DPM diklik, nanti keluar seluruh proses bisnis yang berhubungan dengan pekerjaannya. Terus kemudian saya sudah tahu peran tugas saya, KPI apa yang harus saya kejar. Nah, KPI itu Bapak sekalian, gitu ya, atau Mbak Hasna itu orang yang dapat tugas untuk, performance management dari organisasi. KPI ada yang belum tercapai, proses bisnis mana saja yang harus saya evaluasi. Itu nanti KPI ada di KPI taksonomi di sini, klik di situ, keluar taksonomi KPI gitu ya, kayak proses bisnis yang leveling sampai 3 gitu ya. Nah, ada salah satu KPI atau ini bebas ya Bapak sekalian ya, kalau modelnya pakai OKR ya nggak ada masalah. Ini hanya cara penulisannya aja yang, agak sedikit berbeda, konsep dasarnya beda. Cuman performance-nya ngukur pakai apa gitu ya. KPI tentang pemenuhan kebutuhan bisnis sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Itu pengen tahu tuh KPI itu dikejar oleh proses yang mana, klik kanan, keluar seluruh proses bisnis yang ngejar KPI itu gitu ya. Nih, Mbak Hasna kalau pengen tahu satu KPI itu dikejar oleh proses yang mana, bisa masuk ke matriksnya, nanti di sana sudah keluar KPI itu terrelasi ke Bispro yang mana. Staf Mas Budi di Pertamina Hulu Energi pengen tahu, kita itu harus comply dengan standar yang mana. Atau Mbak Dewi, saya perlu menetapkan standar baru. Saya perlu analisis proses bisnis mana saja yang terdampak dari standar baru yang saya tetapkan ini. Nanti ini masuknya Bapak Ibu sekalian ke standar regulation and standard nih. Standar regulasi ini klik, nanti muncul hierarki ke bawah sampai oh ternyata kita harus comply salah satunya dengan COVID misalkan untuk monitoring dan evaluasi operasionalisasi IT yang ada di sana gitu ya. COVID kita klik kanan keluar seluruh proses bisnis yang comply dengan COVID. Kita harus comply dengan ISO gitu ya, 27.000 untuk security dan data misalkan. Nah, ini nanti masuk aja ke dalam, cari ISO 27001, klik kanan gitu ya. Bagi asesor ISO-nya juga mudah, bagi teman-teman yang lagi di-assess juga mudah. Dia nggak perlu, "Oh, ini dokumennya mana?" Nyari ke sana, enggak. Semuanya ngumpul one stop service lewat, enterprise, architecture gitu ya. Terus kemudian KPI sudah, standar regulasi sudah. Saya pengen tahu risk. Risk ada di risk taksonomi, turun ke bawah, hierarkikal dia bentuknya, sampai ada salah satu resiko, data dan informasi yang diperoleh tidak akurat. Di sini, supaya resiko ini nggak terjadi, apa yang harus saya lakukan? Namanya kontrol resiko. Supaya resiko ini nggak, kalau sudah terjadi, saya pengen mengurangi dampak, namanya mitigasi resiko. Resiko ini, Bapak Ibu sekalian, itu ownership-nya ada di siapa, ada di proses bisnis yang mana, klik kanan aja risiko itu, nanti keluar seluruh proses bisnis, termasuk di sana penanggung jawabnya siapa, dan seterusnya. Jadi begitu ada kejadian di organisasi, PLN, listrik, mati Jawa dan Bali, itu pasti jadi risiko, masuk ke risk taksonominya, klik kanan, proses bisnis mana saja berhubungan dengan itu, saya panggil, yang ada di land proses bisnis itu, yang bertanggung jawab siapa, nanti kelihatan di sana. Jadi kalau kita mau ngamuk sebagai pimpinan, ngamuknya nggak lagi brutal semuanya diamuk, tapi ngamuknya segmented sekarang karena apa namanya, kita marah ke siapa sudah sesuai memang itu pekerjaannya dia. Mas Andi bisa melihat matriks, data perusahaan yang bocor tadi itu disebabkan diproses atau berhubungan dengan proses yang mana gitu ya, nanti kelihatan di situ untuk mitigasi resiko gitu ya. Nah, pertanyaannya, kok bisa indah kayak gitu? Bener-bener tata kelola organisasinya bisa masuk ke dalam enterprise architecture. Karena bisnis prosesnya kita rapikan. Kenapa kok timnya Mas Romi sampai lambat, butuh 6 bulan, dan kalau dipaksa kita nggak bisa. Tolong selesaikan 2 bulan, nggak bisa. Karena apa, Bapak Sekalian? Yang kita benerin pertama kali itu proses bisnisnya. Proses bisnisnya kita benerin, ini misalkan di Diputristek atau di UGM nih Bapak Sekalian ya. Mulai dari organisasi itu punya visi, misi, strategi apa, ini ketika saya dapat amanah dari Bu Rektor, Bu Ova, dan Prof. Pratikno tadi, reform Mas, UGM. Apa yang saya lakukan? Visi, misi, saya cek, breakdown fungsinya saya lihat, nanti Bapak Ibu sekalian, saya breakdown lagi fungsi yang subnya,
Jadi kategori, kelompok proses. Ini kalau ngikutin EPQC istilahnya itu ya, kategori, proses group, proses, activity, sama task. Kadang saya buatkan level 6, meskipun itu nggak ada di EPQC, untuk nampung IK, instruksi kerja. Di beberapa perusahaan kayak PLN Group, perusahaan-perusahaan pembangkitan gitu ya, telco, itu IK, instruksi kerja bentuknya video, movie, tutorial gitu ya. Makanya saya pisahin tapi saya kasih nomor. Setelah saya breakdown semuanya, nanti proses ini kalau disuruh menetapkan, tolong restrukturisasi organisasi. Setelah rapi semua proses, itu saya tinggal pakai hukumnya Frederick Taylor sama hukumnya Konstantin untuk menetapkan apakah dia layak menjadi satu struktur atau enggak. Fungsi 1 dan fungsi 2 itu strong cohesion, low coupling gitu ya, kata kata Konstantin. Oh, berarti dia memang layak jadi satu unit kerja. Fungsi 3 itu benar-benar coupling keluarnya nggak ada, itu semuanya sudah ngumpul di situ, kohesinya kuat di dalamnya sana, ya sudah, dia nggak bisa kita gabungin dengan yang C misalkan gitu ya. Nah, itu keputusan kita. Ini nanti bisa dilihat di YouTube saya sudah sajikan juga satu series ya, konsep, modeling, sama simulasi. Proses bisnis level 3, 4, dan 5, ini yang dulu kita sebut dengan standard operating procedure itu, Bapak sekalian gitu ya. Nah, pertanyaannya sekarang apakah masih relevan kita pakai SOP? Sebenarnya udah nggak relevan. Nggak usah disebut SOP, ya disebut aja bisnis proses level 3 gitu ya. Nanti ada banyak nih literaturnya gitu ya. Efficiency framework misalkan, terus tentang bisnis manajemen itu sekarang nggak nyebut SOP lagi, kecuali buku-buku di Indonesia masih banyak ya, tapi nyebutnya bisnis proses level 3, bisnis proses level 4 gitu ya. Nah, dari proses ini saya breakdown lihatnya. Contoh yang di UGM. Jadi visinya apa, misinya saya breakdown, fungsinya jadinya apa. Saya nemu 6 fungsi utama plus tambahin 1 yang fungsi pelaksana gitu ya. Jadi saya breakdown fungsi yang disebut dalam visi misi di UGM itu 7 ini. Jadi mulai dari penata kelola transformasi pendidikan, terus kemudian penelitian, terus kemudian nah, nemunya dari mana? Dokumennya banyak, Renstra, terus kemudian peraturan pemerintah, Permendikbudristek misalkan, tugasnya kampus itu Tridharma. Nah, saya buat merah, kuning, hijau ini, merah, orange, hijau ini gitu. Tridharma pendidikan perguruan tinggi harus ada gitu ya. Makanya pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Ditetapkan standar-standar regulasinya nanti dilaksanakan oleh fakultas dan sekolah gitu kan. Nih, makanya fungsi utama dari universitas Tridharma dan itu eksekutornya nanti oleh fakultas dan sekolah. Disupport oleh apa? Yang ngurusi sumber daya, baik manusia maupun keuangan, yang ngurusi aset. Terus yang ada di lehernya Bu Rektor nih gitu ya, yang urusan sekretariat universitas gitu ya. Nah, lihat 7 fungsi utama, breakdown pendidikan dan pengajaran. Kira-kira ngurusi apa saja? Ngurusi 3 ini. Penyelenggaraan pendidikan, pengelolaan kajian inovasi akademik, perpustakaan dan arsip, terus kemudian urusan yang penyelenggaraan pendidikan itu ternyata ada 4 pekerjaannya, khususnya penerimaan itu ada 2, pengelolaan penerimaannya sama statistik, pengelolaan penerimaan itu ada 3, penerimaan mahasiswa baru itu banyak, salah satunya adalah seleksi nasional berdasarkan tes, misalkan SNBT gitu ya. Ini kita klik, prosesnya seperti ini. Ini BISPRO level 5 atau level 6 sudah ada start sama end. Contoh kalau kita tarik lebih atas, UGM itu ada di bawahnya Dikbudristek, kalau sekarang Diktisaintek. Tugasnya Diktisaintek itu apa gitu ya, ketika ini tadi kalau kita lihat ya, level 0 itu tugasnya rektor. Jadi kalau rektor tanya, barusan dilantik, tanya tugasku apaan? Oh, tugasnya ada 7 ini. Kalau menteri ditanya dulu Mas Nadiem, tugas lu apaan? Oh, tugas saya ada 5 tambah 4 ini, 9 ini tugas saya. Contoh, untuk yang urusan standar kurikulum dan assessment, pekerjaannya dia apa? Oh, pekerjaan saya ada pengolahan assessment gitu ya, terus nanti turun lagi ke bawah sampai keluar start sama end nanti seperti ini. Ada start sama end gitu ya. Ini kebetulan di level 3 sudah ada start sama end. Nanti di sini Bapak Sekalian, sekali lagi kita buat multidimensi kayak tadi ya. Proses ini membutuhkan data apa, menghasilkan data apa, diotomi dengan aplikasi apa, comply dengan standar regulasi yang mana, menjalankan strategi program yang mana, ada risiko apa, dan ngejar KPI apa tadi gitu ya. Dan nggak hanya satu, tapi ribuan proses kita susun, dan setelah selesai, prosesnya sudah selesai kita susun nih, apakah selesai? Enggak, kita simulasi. Dan kita tetapkan apakah kita automate atau enggak. Simulasi itu ada 3, memvalidasi proses, proses bisnis sudah kita buat tadi sebenarnya secara grammarnya sudah benar, notasi kita ikuti, tapi semantiknya benar atau enggak, itu proses validasi. Kita mau buat nih sistem penerimaan mahasiswa tadi,
itu satu mahasiswa itu kita proses berapa menit sebenarnya, time analysis, nanti kita tetapkan SLA. Orang kita yang ngurusi cukup atau enggak, atau pada lembur semua tiap hari. Resource analysis, baru nanti kita putuskan apakah kita hanya memperbaiki proses, nambahin orang, ngurangin orang, nambahin target, ngurangi target, atau memang butuh orang IT untuk mendevelop sistem supaya lebih efisien. Kalau sampai perbaikan di sini, ya workload analysis biasa kita putar aja siklus, tapi kalau sudah bisa nambah orang, nggak bisa ngurangi target, bikinkan IT-nya, automation nanti masuknya gitu ya. Nih, jadi proses yang tadi itu, assessment nasional, ini sudah benar kok, prosesnya sudah benar secara grammar, tapi secara semantiknya ketika saya simulate, saya masukkan 45, keluarnya 90. Ini berarti saya melakukan pekerjaan yang 45 pekerjaan, effort saya 90 pekerjaan gitu ya. Effort saya 90 nggak efisien gitu ya. Makanya saya cari, oh ternyata nggak serumit ini nih. Harusnya ini bisa kita ubah dengan lebih sederhana kayak gini gitu ya. Atau ini lebih efisien nih, pokoknya saya tutup dulu baru kemudian saya beri dia, kalau lengkap ya lanjut ke sini, kalau enggak dia putar lagi gitu ya. Agak beda dengan tadi. Begitu saya perbaiki, saya masukin 45 pekerjaan, keluarnya 45 pekerjaan. Namanya ini sudah efisien. Terus kemudian time analysis, saya masukkan waktu dari setiap pekerjaan itu. Saya simulate lagi, nanti kita bisa mengeluarkan service level agreement, bahwa satu proses pengelolaan asesmen nasional itu bisa dilakukan 2 hari kerja atau 16 jam. SLA-nya kita keluarkan. Orangnya saya masukkan. Ternyata kita punya 5 orang untuk yang ngurusi jabatan fungsional gitu ya, kepala pusat asesmennya 1 dan seterusnya. Saya simulate lagi resource analysis, nanti kita bisa tahu bahwa banyak pekerjaannya ngumpul di kelompok jabatan fungsional itu, akhirnya dia overutilisasi. Makna dari overutilisasi, lembur. Tiap hari lembur dan seterusnya gitu ya. Nah, ternyata setelah kita analisis, itu banyak pekerjaan yang proses review yang itu harusnya bisa dilakukan oleh level di atasnya. Karena prosesnya review, jangan dilempar semuanya ke bawah. Keputusan-keputusan ini nanti Bapak sekalian ada di tadi 4 hal tadi. Perbaikan proses nomor 1, di-adjust. Nambahin target, ngurangi target, nambahin orang, ngurangi orang. Nggak bisa nambah target, nggak bisa ngurang orang. Bikin aplikasi, IT service lah gitu ya. Nah, pengelolaan asesmen tadi, overutilisasi kan tadi kan yang jabatan fungsional, saya naikin ke atas. Review, pemeriksaan itu saya naikin ke atas. Efek dari beberapa proses saya adjust, ada yang naik ke atas, ada yang turun ke bawah gitu ya, dan seterusnya, jadi balance. Kalau tadi kan 99% overutilisasi, 94%. Yang di bawah yang underutilisasi naik 85%. Target pekerjaan, efek dari saya adjust proses activity tadi, tadinya 45 pekerjaan, itu 24 hari kerja berarti. Sekarang dengan adjustment itu, saya bisa naikin 65 pekerjaan, SLA-nya, tapi nggak overutilisasi. Loh, ini adjustment tadi bisa kita lakukan, kita simulate. Jangan-jangan kita perlu nambah orang nih. 5 orang itu overutilisasi, lembur. Kenapa kok lembur itu jadi masalah, Pak Usman? Karena 5 orang itu lembur terus tiap hari, itu bagi perusahaan atau organisasi yang bayar, itu bayar overtime sama bayar uang lembur, itu kayak menggaji orang 15 orang. Bukan 5 orang, 15 orang. Nih, makanya banyak perusahaan-perusahaan yang minta kita ngitungkan. Mas Rom, tolong dihitungkan. Sebenarnya saya perlu nambah berapa orang. Nah, soalnya kalau 5 Mas, itu tiap hari lembur. Kita kayak gaji 15 orang. Nah, setelah saya simulate, ternyata cukup nambahin 1 orang, sudah nggak overutilisasi, asal kita adjust dengan baik prosesnya, tambahkan 1 orang, sudah nggak overutilisasi. Makna dari 94% nggak overutilisasi, nggak perlu lembur. Loh, gitu ceritanya. Jadi perusahaan selamat, karena tadinya tiap bulan harus kayak gaji 15 orang, sekarang cukup 6 orang, udah nggak ada lagi lembur. Nah, nggak bisa nambahin orang, nggak bisa ngurangi target, automate. Tapi sebelumnya, hasil dari simulasi proses sampai level sampai nomor 3 ini, itu bisa kita pakai untuk merestrukturisasi, mereformasi organisasi gitu ya. Ini misalkan UGM kita kita selesaikan semua proses bisnis sampai ke level 5 atau 6, total 1.772 ini, datanya masih yang sebelumnya. Setelah kita perbaiki 1.772 proses, dari sana kemudian mau mapping satu ke satu ke organisasi atau enggak. Kalau mapping satu ke satu, berarti kita berhasil susun strukturnya berdasarkan, functional proses bisnis yang ada di sini. Kenapa kok modelnya struktural itu bukan kotak, tapi fungsi yang jalan seperti ini?
Frederick Taylor yang ngomong. Frederick Taylor itu bapak revolusi industri kedua ya, Pak Aslan ya. Organisasi yang berjalan dengan baik itu kalau functional organization. Makanya sekarang rame kan, organisasi kita susun functional yuk, karena itu. Functional organization itu tersusun oleh functional unit. Level subproses di bawahnya juga harus terhubung satu dengan yang lain. Dari sana, kita nanti pakai hukumnya Konstantin, Bapak Sekalian. Low coupling, strong cohesion, atau high cohesion, jadikan satu struktur gitu ya. Jadi kalau ini yang jadi cikal bakal SOTK baru di UGM ngikutin bangunnya pakai enterprise architecture tadi, perbaikan proses bisnis dan seterusnya, peraturan rektor 10 tahun 2023 tadi gitu ya. Nggak bisa nambah orang, kembali ke sini ya, nggak bisa nambah orang, nggak bisa ngurangi target. Automate pakai aplikasi, jalankan application development governance. Ini kita sudah mulai pakai framework kita yang kedua yang namanya IDSA tadi. Dari Alan Dennis, Valacik, saya perbaiki, Padim, saya susun artifak di bawahnya. Ini sekarang rapi, jalan di berbagai tempat, termasuk PLN Group, Pertamina Group, dan beberapa perusahaan lain, Bapak-Bapak. Orang bangun software itu mulai dari sistem request datang dari unit kerja, kita visibility analysis, layak atau enggak? Oh layak nih, kalau enggak layak kita kembalikan, nggak bisa kita bangun. Analisis dan desain kita lakukan gitu ya. Terus kemudian kita mulai coding, testing, software-nya jalan nih, ada permintaan perubahan. Nah, nanti muter lagi ke atas maintenance. Assessment nasional bermasalah tadi, karena targetnya nggak tercapai. SLA 2 hari itu nggak bisa itu, karena apa? Jumlahnya ratusan ribu SD, SMP, SMA yang harus di-assess. Bikin sistem request ke orang IT. Nambah orang nggak bisa, ngurangi target nggak bisa, berarti automate. Sistem request, ini planning berarti, visibility analysis, layak atau enggak, technical, organisasi, sama economic. Ini ada di course kita yang systems, analisis, dan desain ya nanti Bapak Sekalian ya. Ini masih di planning. Kita hitung effort. Ini saya ada YouTube sendiri nanti. Ini namanya software effort estimation untuk menghitung bangun software seperti ini butuh berapa orang, butuh berapa bulan. Terus kemudian ini masuk di visibility analysis, technical visibility namanya. Terus kemudian layak mulai kita bangun, analisis dan desain dulu. Terus kemudian detail sampai fitur-fiturnya, implement. Setelah kita implement jadi aplikasi seperti ini, apakah selesai tugasnya orang IT? Enggak, diukur. Kalau tadinya asesmen nasional itu 2 hari kerja tadi, sekarang dengan IT jadi berapa? Oh, dengan IT jadi 10 hari, gagal itu Pak namanya. Bangun sistemnya gagal, sistemnya abal-abal gitu. Tapi dengan itu, sekarang nggak perlu 2 hari lagi, cukup 10 jam, jadi kita efisiensi waktu 5 jam gitu ya. Nah, itu namanya IT-nya berarti ada benefit-nya. Terus Bapak sekalian, itu urusan bisnis proses sampai kemudian ke sedikit nyinggung aplikasi. Data arsitektur itu ngomongin organisasi kita itu punya data apa saja gitu ya. Kita susun mulai dari misalkan Geodipa ini gitu ya. Mulai kita susun dari konseptual data, sampai kemudian ke logical data gitu ya, sampai kemudian ke physical data, di paling ujung kita susun arsitektur datanya rapi, dan kalau ada pertanyaan addendum kontrak salah satu data itu ada di proses yang mana. Nah, kembali ke tadi kan, tinggal klik kanan aja nanti keluar seluruh proses bisnis itu. Addendum kontrak itu terrealisasi dihasilkan oleh proses yang mana nanti keluar di sini. Jadi arsitektur datanya rapi, arsitektur aplikasi. Organisasi kita itu punya aplikasi apa saja. Nah, nanti masuk ke arsitektur aplikasi. Astra Group itu punya aplikasi apa saja. Oh, aplikasi kita ada core dan non-core nih. Yang core itu ada Viv Apps gitu ya. Yang Viv Apps itu ada account management, sub-nya lagi, sub-sub modul. Dan dulu account management itu terbangun awal muasalnya karena apa? Oh, ada sistem request loh, rapi. Ini nanti tracking ke belakangnya rapi, semuanya masuk ke EA, khususnya application arsitektur. Ada modul namanya setup. Di dalam modul setup itu ada master zona tagih. Master zona tagih itu fiturnya kayak gimana? Lengkap nanti di sana. Ini dalam proses analisis dan desain tadi soalnya rapi gitu ya. Terus kemudian kita bisa ngecek nih, ada aplikasi yang bermasalah. Kita harus info ke unit kerja yang pakai aplikasi itu, aplikasinya akan ada update atau ada apapun gitu ya di sana. Kita bisa cek lewat nanti matriksnya gitu ya. Aplikasi Viv ada ini terelasi ke proses bisnis yang mana, unit kerjanya mana, kita bisa inform ke unit kerja itu, tolong ada proses maintenance dari aplikasi dari jam segini sampai jam segini misalkan gitu ya, nggak bisa dipakai dan seterusnya. Terus demikian juga dengan teknologi. Teknologi arsitektur kita pakai TOGAF TRM namanya, Technical Reference Model. Aplikasi yang tadi misalkan Ivanti di Kalbe
itu masuk ke dalam, dia pakai platform apa, servernya ada di mana, database-nya mau pakai apa, itu kita cemplung-cemplungin nanti ke setiap kategorikal di TRM gitu ya. Efeknya apa, Bos? Kan efeknya kalau ada pertanyaan seperti ini bisa terjawab. Ada security breach di PHP, PHP ke-7 ke bawah itu bahaya gitu ya. Aplikasi mana saja yang perlu updating, tinggal lihat matriksnya, nanti keluar semuanya yang masih pakai 7 ke bawah itu ini. Orang IT bisa pakai data ini untuk ya sebagai warning, sebagai apa namanya, tindakan selanjutnya berarti ini yang harus saya perbaiki nih dan seterusnya gitu ya. Ini mulai peran AI-nya mulai IT IE gitu ya. Aplikasi teknologi itu mulai orang IT. Tapi yang di depan tadi itu organisasi, core bisnis dan seterusnya. Makanya ini benar-benar sekarang enterprise arsitektur yang kita bangun ini benar-benar enterprise arsitektur miliknya organisasi, bukan lagi miliknya orang IT gitu ya. Roadmap. Roadmap itu nanti masuknya ke bawah ini, arsitektur implementation itu ada roadmap, sampingnya governance ya, nanti governance itu tadi perubahan dan seterusnya. Roadmap itu sekali lagi Pak Usman, tadi sudah saya sebut, nggak hanya roadmap-nya orang IT, tapi roadmap-nya milik organisasi. Jadi misalkan nih, Pertamina EP, itu roadmap-nya ya roadmap organisasi gitu ya, ada strategic planning, ada komersial, ada finance, ada satu roadmap business support. Nah, mungkin di sini orang IT ada gitu ya. Di dalamnya business support itu ada 3, human capital, IT, sama supply chain misalkan gitu ya. Yang IT itu ada business solution, nah turun lagi sampai kemudian ada roadmap tentang business solution ini gitu ya. Nanti di sana PIC-nya bisa masukkan berapa persen sudah selesai pekerjaannya, ketika prosesnya berjalan ini bisa jadi project management. Ini yang tadi saya sebut bahwa roadmap dan kegiatannya harus bisa masuk ke dalam enterprise arsitektur gitu ya. Nah, ini yang ketiga Pak Wislan, dengan kondisi kayak gitu tadi, EA nggak bisa lagi dipandang sebagai miliknya orang IT. Iya, itu adalah masalah besarnya gitu ya. Jadi kalau selama ini EA itu orang IT, oh enggak, EA itu sudah multidimensi, multi hierarki, multi unit kerja. Jadi bukan lagi kebutuhan SDM dan IT, bukan, tapi setiap unit kerja butuh, yang ngurusi resiko juga butuh, yang ngurusi KPI juga butuh, yang ngurusi rencana strategis, yang ngurusi compliance, standar regulasi yang harus kita pakai juga harus ikut. Makanya sukses faktor ini ditentukan bahwa ide bahwa ini miliknya organisasi, pekerjaan ini miliknya umum. Makanya kalau 10 tahun lalu, 15 tahun lalu itu saya masih ketemunya dengan orang IT, tapi sudah 5 tahun yang lalu, Bapak Ibu, presentasi saya itu biasanya ke BOD sudah, ke Board of Director gitu ya, bukan lagi ke direksi, direktur IT aja, enggak, tapi ke BOD karena memang sukses faktornya salah satunya bahwa ini bukan satu unit kerja tapi multi unit kerja. Terus kemudian ini tuh nggak hanya urusan platform, Bos. Platformnya makanya saya letakkan di belakang. Tapi bangun kebersamaan, memahami kebutuhan organisasi, human capital-nya juga, human resource kualitasnya juga harus kita naikkan. Makanya tim saya ada di sana, tiap hari bisa diskusi dengan Bapak Ibu sekalian. Iteratif nilai transfer. Dan setelah selesai terus nggak, oh nggak, ini living document harus dioperasionalkan dan seterusnya gitu ya. Nah, yang bikin gagal apa? Kalau pimpinannya nggak ada concern. Loh, pimpinan pasti ada concern lah karena ini kan jadi sistematis. Iya, pimpinan yang senang sistematis, dia pasti mendesak, ayo EA-nya mana, EA-nya mana. Tapi pimpinan yang memanfaatkan ketidaksistematisan di organisasi, dia nggak happy loh gitu ceritanya itu. Emang ada? Oh ada. Jadi pimpinan itu juga ada yang gayanya itu kalau karena chaos, dia bisa ngelewati trillion of defense dari organisasi itu. Dia bisa langsung membuat disposisi ke level paling bawah, yang itu nggak mungkin terjadi karena di organisasi umum itu bisnis prosesnya hierarkis, trillion of defense-nya harus dijalankan. Termasuk pergantian pengelola yang AI yang cepat, malah ketat, sosialisasi nggak lanjut, itu yang bikin failure. Jadi tadi sudah saya sampaikan Pak Usman, harus sering diubah, bentuknya living document gitu ya, incremental improvement. Nah, itu nanti adanya di governance itu. Saya pengen merubah proses bisnis, atau saya pengen request aplikasi, itu semuanya lewat enterprise architecture. Governance itu ada 3 sekali lagi, hukum atau regulasinya kita buat. Ini kalau di organisasi pakai Perdir atau SKdir atau keputusan Dir gitu ya. Kalau di pemerintahan SK Menteri atau Permen atau Kepmen gitu ya. Ini kita atur pada saat ngerubah itu unit kerja boleh ngerubah nih, proses owner-nya boleh ngerubah proses bisnis, tapi yang meng-approve OD, Organization Design,
atau Organta gitu ya, organisasi tata kelola, ini yang pengelola proses bisnis. Makanya kalau kita lihat, cara menata kelola AI itu multi unit kerja juga. Tapi kalau yang diubah aplikasi, iya itu nanti larinya ke orang IT gitu ya. Ini kalau yang diubah proses bisnis, ya proses owner diajukan draft ke pengelola proses bisnis. Tapi kalau aplikasi, oh iya proses owner tadi, unit kerja tadi ngajukannya ke IT, request gitu ya. Nih, nanti seperti ini. Dan begitu bikin IT langsung, nah proses bisnis yang PADIM tadi jalan gitu ya, tata kelola pengembangan aplikasi gitu ya. Kita terapkan, kita ukur gitu ya. Tadi sudah saya sebut di depan ya. Pengukuran itu bisa efektivitas, seberapa efektif membantu organisasi, atau seberapa matang dilaksanakan oleh organisasi. That's all, Bapak Sekalian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.